Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in ma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah dengan sehat dan sempat bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan tafaqquh fiddin, memahami agama, merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada pagi ini saya mengajak kepada kita semua untuk merenungkan beberapa ayat yang terdapat di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25. Kita mulai dari ayat 25. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa zilal malaikatu tanzila. Wa yauma dinane, dan pada hari itu tasakkoku pecah belah opo as-sama'u langit bil ghamami dengan kabut, dengan awan. Ayat ini menjelaskan tentang akan terjadinya suatu hari di mana langit itu akan pecah. Kita bisa bayangkan kalau langit pecah diikuti dengan kabut, dengan awan. Itu kita renungkan yang pernah terjadi ketika letusan-letusan gunung, mulai dulu Gunung Krakatau puluhan tahun, disusul dengan letusan Gunung Agung pada tahun 1963. Dengan bayangan, padahal Gunung Krakatau, Gunung Agung itu kalau kita melihat peta dunia itu hanya titik-titik kecil ketika terjadi letusan luar biasa dahsyatnya, sehingga siang itu berubah menjadi malam. Sidoarjo dengan Bali itu cukup jauh, tapi ikut merasakan daun-daun penuh dengan debu, burung-burung banyak yang nyasar tidak tahu rumahnya. Itu yang terjadi pada tahun 1963. Itu. Kemudian pada saat itu para ahli cuaca dari New Zealand mengatakan bahwa negeri itu saat itu berubah merah. Sedangkan di kita di Sidoarjo ini gelap. Bangun tidur seakan-akan terjadi kiamat, tidak muncul-muncul matahari, keadaan semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Kemudian orang-orang tidur lagi. Jadi setelah bangun, main-main sebentar, masa kecil saya itu
tahun 63 itu lalu gelap kembali. Akhirnya tidur karena belum ada listrik. Jadi lampu-lampu publik tidak ngaruh sama sekali. Gelap, akhirnya tidur kembali. Itu yang terjadi pada jemaah sekalian rahmatullah pada tahun 63. Dan sedangkan kiamat itu langit ini akan bedah, akan robek, bergumpal-gumpal berupa kabut, berupa awan. Itu yang akan terjadi dan pasti terjadi. Maka itu kejadian yang seperti itu hendaknya kita jadikan satu pelajaran bahwa disitulah nanti Allah menunjukkan kekuasaannya. Kemudian wanuzila dan diturunkan al-malaikatu malaikat tanzila dengan sebenar-benar turun. Artinya ketika langit pertama robek, kemudian bergumpal-gumpal berubah menjadi awan, malaikat yang ada di langit pertama itu diturunkan oleh Allah ke bumi yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusianya di bumi ini. Tak lama kemudian disusul dengan langit yang kedua, robek, kemudian meletus, lalu isi dari langit kedua itu juga turun. Para malaikat diturunkan oleh Allah. 1, 2, 3 sampai langit ketujuh itu nanti akan mengalami robek, akan mengalami pecah. Itu yang disebut wa yauma tashaqqaqus sama, pada hari pecahnya langit. Sehingga kalau sudah keadaan seperti itu, bintang-bintang berpeturan, semuanya hancur, akhirnya bumi ini lenyap, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain Allah jelaskan bahwa bumi nanti akan dilempit oleh Allah dengan tangan kanannya, dengan kekuasaannya. Hilanglah bumi yang kita tempati, langit-langit juga hancur, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat semuanya, mulai langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, itu nanti akan turun. Ini yang akan terjadi pada jemaah sekalian rahmatullah. Kemudian ada berikutnya Allah jelaskan al-mulku yauma idzinil haq. Kerajaan pada hari itu benar-benar terbukti lirrahmani, kepada Tuhan yang Maha Pemuka. Milik kekuasaan benar-benar nyata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hari ini ada orang yang tidak meyakini, sehingga seakan-akan dunia ini bukan milik Allah tapi milik mereka. Sehingga sebagai khalifah, sebagai pengatur bumi, mereka mengatur bumi ini seenaknya, menurut nafsunya, lupa bahwa umurnya terbatas dan setiap yang dilakukan itu dimintai pertanggungjawaban jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang lupa tentang hari hisab, hari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini banyak orang yang lupa daratan. Dan tanda-tanda akan terjadi kiamat itu sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sangat banyak bermunculan. Ini banyak perempuan bersolek, bermacak seperti laki-laki, itu tanda-tanda. Kemudian dekatnya jarak itu sekarang kan, kalau dulu masa kecil kita mulai di Mundo sampai Kletek itu jauh sekali, jarak itu semakin dekat sekarang itu terasa. Waktu semakin cepat itu juga tanda-tanda dekatnya kiamat. Sekarang ini waktu terasa cepat sekali.
Sehingga manusia hidup di zaman sekarang ini 24 jam itu gak cukup. Ya. Untuk hidup sehari semalam 24 jam tidak cukup. Merasa terlalu cepat, terlalu singkat. Kait lunggu-lunggu jam 8. Dunia ndak pengawean jam 11. Ntar lagi adzan zuhur. Terus cepat. Itu. Kalau orang-orang tua dulu mengatakan, nek wis apa istilahnya ini, kali hilang kedunge ya, tanda tandanya dekat kiamat. Dulu masa kecil saya kalau mandi di sungai kemudian memanggil teman itu menggema, woi. Mbak sekarang jangan turun ke sungai kemudian jerit-jerit sekerasnya, tidak ada pantulan. Itu istilahnya kali hilang kedungi. Tidak ada sekarang. Jadi jarak semakin dekat, waktu semakin cepat, itu salah satu tandanya akan terjadi kiamat. Ini yang terjadi sekarang sudah para jemaah sekalian. Kemudian dalam Sahih Bukhari dijelaskan di antara tanda-tanda kiamat itu kalau budak melahirkan majikannya. Kalau zaman dulu perbudakan memang ada. Budak melahirkan anaknya majikan. Tapi sekarang di negeri kita tidak ada perbudakan. Tapi banyak orang tua menjadi budak anaknya. Wong tua tadi budak anak. Itu sekarang di mana-mana sudah terbukti ini. Wong tua tadi buruk, ya. Jika disekolahkan pinter, ya, pergi ke kota mencari pekerjaan, dapat pekerjaan layak, orang tuanya diajak, "Semelo aku ibu, ya iso ngomong-ngomong arek-arek." Ya, bukan disenangkan, dihormati, cek iso ngomong-ngomong arek-arek. Cek ono sing wangi umbah-umbah. Itu orang tua menjadi budak sekarang. Ya. Jadi ketika anaknya masih kecil sibuk ngurusi anak, begitu anaknya besar sudah menikah, orang tua masih sibuk ngurusi putu. Padahal kewajiban orang tua itu ngurusi anak, putu itu tidak kewajiban. Boleh sayang, boleh sekali-kali membantu, tapi bukan kewajiban. Niki sing duwe putu gopo, mari salat gopo mulah apa sih salat masak. Lah anakmu yang dhisik turu. Ini budak namanya. Kenapa disebut budak? Kalau istilah itu ART, asisten rumah tangga, itu enten totalan 1 bulan berapa. Kan enten gajinya. Kalau budak itu tanpa gaji. Nek salah diseneni, keliru diombrong-ombrong, gajinya ndak ada. Inilah budak melahirkan majikannya. Tambah torok. Ini gajinya nggak jelas, tambah torok. Ini para jamaah sekalian. Jadi tanda-tanda itu sudah ada. Maka sering saya sampaikan bahwa kita ini hidup di zaman yang serba mudah, di zaman yang serba bisa. Itu yang sering aturkan. Apa yang tidak bisa di zaman kita ini? Apa yang tidak mudah di zaman kita ini? Mulai dari makanan apa yang tidak bisa? Tidak ada istilah ini makanannya orang kaya, orang miskin, semua bisa beli. Nopo sing mboten rasane zaman sakniki. Cilik-cilik kula mboten enten. Ya. Nasi goreng saja tidak kenal dulu masa kecil saya. Ini cilik kula nek jenenge sego goreng kok wis mampu, ya. Karene wingi gak ono iwake goreng. Iki rada jemek-jemek dedek ngoten. Sehingga ono ngomong tuku sego goreng yang warung, heran saya. Loh, sego goreng kok didol? Karena rone sego goreng sego mampu. Nasi yang basi, heran saya. Itu dulu. Saat ini nopo sing jenengan boten saged. Ya. Nasi kerawu. Dulu masa kecil saya, sego karene wingi gak ono iwake diparutno klopo jenenge sego kerawu. Saat ini sego kerawu dari Gresik kan enak iwake.
Beda. Itu dulu dengan sekarang. Ya. Di Sidoarjo dulu tidak kenal yang namanya batagor. Kalau tidak ke Bandung sana tidak ketemu yang namanya batagor. Tapi sekarang ada. Ini ngarepe masjid ayo ono batagor. Niki. Ada batagor. Apa sing mboten enten coba? Semua ada. Makanan apa saja bisa. Ini dihidup disebab bisa. Dan serba mudah. Mulai alat transportasi, alat komunikasi. Ya, apa mau yang enggak mudah. Kalau dulu saya mau ke Surabaya, kudu berangkat jam 3, melaku dhisik ke Karangpilang. Sawo cangkring yang Karangpilang melaku budal jam 3. Itu dulu. Iku gak ngelentung awake gak kosongan, enten sing bawa tegan, enten sing bawa beras ketan, enten sing bawa black macam-macam gawane gawe lele dulur yang Surabaya itu. Ndak kosong. Itu jalan kaki. Dari Sawo Cangkring masuk di gang kuburan sampai ke sana, kemudian itu beluran itu jalan sampai Karangpilang, di stasiun naik tram dulu. Yang mudah-mudahan tidak tahu tram itu apa. Tidak tahu listrik itu apa. Ada listrik, kendaraan listrik. Ya. Ya. Listrik itu kendaraan yang lewat di tengah jalan, kemudian ada antennya nyentuh dengan setrum listrik sehingga berjalan. Kalau nggak nyentuh setrum listrik ya nggak jalan. Itu dulu sampai Cantian Surabaya sana. Serba gampang sekarang. Mau pergi kemana saja tinggal angkat HP, Grab datang. Mau pilih model apa, kendaraan isi berapa, tinggal pilih. Ya. Ini kalau dulu siapa? Paling dokar nih sore itu Randu Alas berikut. Enten yang sepanjang. Kalau tempat saya jalan dulu ke Saimbang mau ke Sidoarjo, ya, itu baru ketemu dokar. Sekarang ini serba mudah. Sehingga dengan mudahnya alat transportasi, alat komunikasi, ya, ngomong wis gak usah nyelang telepon, gak usah ke wartel dan sebagainya, semua orang punya HP. Dengan mudahnya alat transportasi dan komunikasi ini menjadikan jarak antar desa, jarak antar kota, jarak antar pulau, jarak antar negara ini menjadi semakin dekat. Tambah ide jarak ini. Orang pergi ke Mekah dulu 6 bulan baru pulang. Dan ini 12 dino, 14 dino wis teko Mekah Madinah. Ya, 10 jam sampai 11 jam berangkat dari bandara Sidoarjo atau Surabaya. Sudah langsung ke Madinah atau ke Jeddah. Dekat sekali. Tapi sayang, dengan mudahnya alat komunikasi, dengan mudahnya alat transportasi, tidak menjadikan manusianya yang jarak semakin dekat ini tidak menjadikan manusianya semakin dekat dengan Allah, tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makanya Allah ingatkan dalam ayat tadi bahwa al-mulku yawma idinil haqqu lirrahmani wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Dan pada hari itu atas orang-orang kafir asiro menghadapi kesulitan. Ayat 27, wa yauma ya'addud dzalimu, ing dinane ya'addud dzalimu gigit, ya'addu, ya, menggigit ad-dzalimu, orang-orang yang zalim, ala yadaihi, atas tangannya. Kenapa?
karena nyesalnya hidup kenapa dulu saya sia-siakan, sehingga dengan penyesalan akhirnya menggigit jari. Yaqulu, mereka akan mengatakan, ya laitani, kiranya aku dulu ittakhadtu, aku mengambil atau menjadikan ma'ar rasuli, beserta rasul, sabila, sebagai jalan. Itu ada satu kisah, ada seorang pada zaman Nabi itu namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id ini orangnya baik sekali, sering ngobrol-ngobrol dengan Rasulullah, ya, berdiskusi masalah-masalah sesuatu dengan Rasulullah. Karena saking akrabnya, kemudian suatu ketika Rasulullah diundang, diajak makan ke rumahnya, diundang makan. Begitu undangan itu didatangi oleh Rasulullah SAW, lalu disiapkan makanan macam-macam dan minuman. Rasulullah dipersilahkan untuk menikmati makanan itu. Maka dimanfaatkan oleh Rasulullah ketika mau menikmati makanan itu. Rasul mengatakan, aku tidak akan mencicipi makanan ini selagi engkau belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia belum masuk Islam, tapi dengan seringnya bertemu itu mengakui apa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar. Dia bisa menerimanya, tapi belum bersyahadat. Maka dimanfaatkan oleh Rasulullah kesempatan itu ketika bertamu disuguhi panganan, si aku gak mangan dicik, nek sik durung sampean belum mengucapkan kalimat syahadat. Karena pada zaman itu, bahkan sampai sekarang di negeri Arab itu, tamu itu bagaikan raja. Tuan rumah siap menjadi khodam, menjadi pelayannya. Apa yang dibutuhkan oleh tamu itu pasti dilayani. Dia merasa tidak enak kalau tidak mengikuti apa yang diminta oleh Rasulullah. Akhirnya Uqbah bin Mu'id ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi dia masuk Islam. Lalu ini keluar berita ini, tersebar. Banyak orang mendengar dan mengetahui bahwa Uqbah bin Mu'id ini masuk Islam. Lalu dia punya teman, ya. Temannya itu namanya Ubay bin Khalaf. Ya. Ubay bin Khalaf ini orang sangat benci dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia dimarahi, dia dimaki, kenapa kamu mengikuti Muhammad? Akhirnya timbul keraguan. Uqbah bin Abdul Mu'in ini bertanya, lalu bagaimana caranya supaya aku lepas dari apa yang aku ucapkan itu, bebas dari yang aku ucapkan kepada Muhammad itu bagaimana? Ubay bin Khalaf, orang yang benci dengan Rasulullah, saking boten senengi dengan Rasulullah, menyarankan, kalau begitu supaya kamu tidak kami coret dari kelompok orang-orang Quraisy dan kamu tetap diakui salah satu tokoh orang Quraisy, syaratnya saya minta datangi Muhammad sampai ketemu, kalau sudah ketemu caci maki dia, ya, dan ludahi wajahnya. Coba asali dadi konco akrab kali Rasulullah, sering berdiskusi sampai diundang makan, sampai mau bersyahadat. Ternyata dituruti permintaannya Ubay bin Khalaf niki, dituruti. Dicari Rasulullah, bertemu di satu tempat namanya Darun Nadwah, sedang sholat Rasul. Setelah sholat dicaci maki Rasul, ilok no dicaci maki, ditambah lagi didoni raini. Akhirnya Pak, Rasul mengatakan, nanti suatu saat kalau kita ketemu di luar Mekah ini, maka pedangku yang akan menebas leher. Jadi saat itu tidak berbuat apa-apa Rasul,
Dan itu menjelang Rasulullah hijrah. Jadi waktunya sudah tidak lama Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian terjadilah yang namanya Perang Badar. Perang Badar kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin. Saat itu ada tawanan, di antaranya Uqbah bin Abdul Mu'id ini menjadi tawanan kaum muslimin, dibawa ke Madinah sampai menghadap kepada Rasulullah. Kemudian Ali bin Abi Thalib minta izin supaya membunuh Uqbah bin Abdul Mu'id ini. Lalu Uqbah bin Abdul Mu'id mengatakan, apakah saya dibunuh? Kalau saya dibunuh terus siapa yang ngurusi keluarga saya? Diminta belas kasihan. Masa Rasulullah menjawab, neraka yang ngurusimu dan keluargamu neraka. Akhirnya Uqbah bin Abdul Mu'id ini dibunuh oleh Sayyidina Ali. Itu. Kemudian terjadi lagi peperangan yang namanya perang setelah perang Badar itu, perang apa itu yang dikalahkan oleh orang-orang kafir itu Rasulullah melukai temannya Uqbah bin Abdul Mu'id, yaitu Ubay bin Khalaf, terluka parah, akhirnya dibawa pulang ke Mekah, tak lama kemudian meninggal karena luka yang parah itu. Jadi dua-duanya terbunuh, satu di tangan Rasulullah, yang satu di Sayyidina Ali. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari ayat tadi itu para jemaah sekalian? Yaitu perbuatan yang sampai menyesal dia itu hanya karena temannya, karena konconya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan yuhsarul mar'u ala dini kholili. Nanti orang itu dihimpun menurut agama konconya. Ya, contohnya Uqbah bin Abdul Mu'id. Gara-gara temannya, pergaulan itu mempengaruhi para jemaah sekalian. Maka kita hati-hati bergaul dengan siapa kita ini. Mendatangkan kebaikan atau kemudorotan harus pilih-pilih. Ada orang mengatakan aku tak pilih-pilih konco. Ya hati-hati. Belum tentu kita bisa menyeret mereka, mengajak mereka kepada kebaikan. Justru kita akan diajak kepada keburukan. Contoh misalnya, kalau kita ditamoni konco yang tidak baik, tidak ahli sholat, mendengar adzan, pasti tetap kita dijak ngobrol. Tapi kalau orang itu baik, ini waktunya sholat, kita masjid dulu, kita sholat dulu, diingatkan. Itu teman, jadi pengaruhnya luar biasa. Maka Rasul mengatakan faliyan, hendaknya kamu memperhatikan ahadukum, salah seorang di antara kamu, mayyukhulu, siapa temannya. Di teman itu pengaruhnya luar biasa, bisa menyesatkan kita, bisa menyelamatkan kita. Itu tergantung kita, pandai-pandai memilih teman, bergaul. Kita harus begitu, harus pandai-pandai memilih teman. Teman duduk, teman ngobrol, teman apa saja, teman yang bisa menghantarkan kita kepada kebaikan, yang menambah kebaikan, bukan teman yang malah menyesatkan kita. Itu dalam hadis lain Nabi mengatakan la tusahibu illa mu'minan, jangan kamu berteman kecuali orang-orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan sampai makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya, punya makanan lebih baik berikan kepada orang yang ahli ibadah, ahli sholat, daripada orang yang tidak sholat. Utamakan saudara kita yang rajin beribadah. Ini. Kemudian hadis lain Nabi menjelaskan masalul jalisus sholih wa jalisus su'.
perumpamaan tempat duduk ya, teman ngobrol yang baik dengan teman ngobrol yang buruk itu kahamilil miski, seperti minyak wangi kasturi, seperti orang yang membawa minyak wangi kasturi. Wa nafihil kairi, dan seperti orang yang apa itu, nafihil kairi niku bahasa kita niku pandai besi, pandai besi ya. Kalau orang itu berteman dengan orang yang membawa minyak wangi, imma ayyudika yuhdika, ada kalanya kecipratan minyaknya, wa imma antabta'a minhu, ada kalanya bisa jadi kamu tertarik kemudian membeli minyak wangi itu, wa imma antajida min nurihan thayyiban, minimal paling tidak melok kena ambune wangi. Ya, kalau dulu kecil-kecil saya orang jual minyak wangi di pasar-pasar itu nek wong liwat semprot-semprot, monggo ini semprot bajunya, liwat semprot bajunya supaya tertarik. Itu dulu. Kecipratan minyak wangi. Artinya apa? Kalau teman baik pasti akan mendatangkan kebaikan. Ya, diajak kepada kebaikan. Tapi wana fihul kairi, nek koncone pandai besi, ya, tukang gawe pisau, gawe lading, gawe ani-ani, gawe pandai. Itu pertama imma ayyahriqa thiyabaka, bisa jadi kelambimu kepeletian, ya, ubupane niku meletik genine bisa kena bajumu sehingga kelambine bolong. Nah, itu. Yang kedua wa imma antajida min nurihan, atau kena ambune. Ini sangit. Oh nyidek yang ini pandai niku tengok-tengok iso kecipratan mawone atau kena keluke. Minimal nek klambine gak bolong pasti ambune sangit. Itu gambaran Rasulullah SAW cara memilih teman itu baik dan buruk. Mesti kalau teman buruk itu ada mudaratnya, sedang teman baik itu ada manfaatnya. Maka itu para jemaah sekalian. Kemudian ayat itu dilanjutkan, ya laitani, alangkah cilakanya seandainya dulu aku lam attahid, tidak menjadikan fulanan si fulan itu kholilan sebagai teman. Nanti akan menyesal pada hari kiamat, kok biyen aku gak konco iku, mungkin aku gak koyo ngene. Ya, sebelum menyesal, mari kita ini berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang ahli ibadah, kumpul dengan orang-orang yang senang baca Al-Quran. Bapak-bapak, daripada nongkrong, nonton TV dan sebagainya, coba sepekan sekali ikut kumpul baca Al-Quran. Hari Selasa ada kumpul baca Al-Quran, membetulkan bacaannya, disebut tahsin, membenarkan bacaannya. Al-Quran itu mboten gampang diwaca, nek mboten dipelajari niku saged salah. Ada tiga kesalahan fatal maca Quran. Makhrajul hurufnya salah, merubah arti. Salah harokatnya, merubah arti. Salah panjang pendeknya, merubah arti. Itu hati-hati gitu. Ini ibu-ibu juga begitu. Daripada di rumah nongkrong nonton TV, kumpullah dengan orang-orang yang belajar Al-Quran. Hari Rabu itu ada tahsin ibu-ibu. Kalau enggak hari Jumat di rumah saya sana di belakang masjid ada Jumat pagi. Ibu-ibu kumpul. Ada yang mulai pemula, mali abata, tabasa. Ada yang sudah baca Al-Quran. Diajari doa-doa setiap hari di rumah itu kalau Jumat itu. Mari ngaji, mari belajar, makan bersama. Enten sing nggawa jajan, siapkan nasi. Kurang enak ya opo daripada nongkrong di rumah. Ya, enggak ada artinya. Gitu. Jadi kita ini kadang-kadang sering saya sampaikan,
kita sering tidak pernah merasa menyesal meninggalkan suatu kebaikan. Melok ngaji niku mboten getun blas. Jadi nek ono pengajian terus gak melok itu menilai ono maneh cuma gitu. Padahal setiap hari itu punya hak. Setiap hari itu ada haknya sendiri-sendiri. Kita tinggalkan hari itu, ya hilang haknya hari itu. Ngenteni meniman. Gak bisa. Niki. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita dengan ayat ini kita biasakan kumpul dengan orang baik-baik, orang ahli ibadah, orang ahli ngaji. Jangan sampai menyesal seperti Uqbah bin Abdul Mu'id nanti pada hari kiamat mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduh celakanya aku, seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman. Ini penyesalan ketika para jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dia mengatakan laqad adallani anid dzikri, sungguh telah menyesatkan aku anid dzikri, dari peringatan Al-Qur'an. Adzikri artinya Al-Qur'an, ba'da idja'ani, sesudah datang kepadaku. Jadi sudah datang Quran kepada Uqbah bin Abdul Mu'id, diterangkan, dibacakan oleh Rasulullah, tapi gara-gara salah konco sehingga mereka mau meninggalkan kebenaran. Dan itu penyesalannya setelah melakukan perbuatan caci maki Rasulullah dan meludahi Rasulullah, itu dia merasa bahwa apa yang saya lakukan itu satu perbuatan yang buruk ya. Tapi sudah terlanjur terjadi penyesalan dan dia tidak menyesali, tidak tobat. Wa kana syaitanu, dan sesungguhnya setan itu lil insani, kepada manusia itu khudula, memalingkannya. Setan itu sering saya sampaikan, menurut Al-Quran itu ada dua. Ada setan golongan jin, ada setan golongan manusia. Setan golongan jin boten ketok, tapi bisa diusir dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan doa-doa tertentu itu setan itu bisa pergi, diusir. Misalnya dengan baca ayat kursi, dengan surat An-Nas, itu setan akan pergi. Mendengar adzan, setan akan pergi. Mari adzan balik lagi ke masjid, rungu qomat, setan lari lagi. Kemudian mari qomat datang lagi mengganggu orang sholat, sehingga sofnya tidak rapat. Setan berkeliaran leluasa masuk di sela-sela sholat kita. Ketika sudah Allahu Akbar, membisikkan di telinga kita, ulkur kada, ilingo iki, ilingo iko, ilingo iko. Sehingga sholat tidak jadi khusyuk, pikirannya kemana-mana, barang-barang sing lali diilik kali setan. Ya, contohnya kate budal goleki kunci sepeda motor, gak ketemu-ketemu, Allahu Akbar, kunci sepeda motormu ono dukure bupet. Dibisiki dengan setan. Apa yang kita cari tidak ketemu-ketemu, ketika sholat diingatkan. Semua yang tidak ingat menjadi ingat. Itu pekerjaan setan supaya sholat kita tidak khusyuk. Tapi bisa diusir. Yang kedua ada setan golongan manusia, ini sing angel usirannya. Di mana-mana tempat ada. Pos kamling enten setan golongan menungso, warung enten setan golongan menungso, warung kopi enten setan golongan menungso. Di mall enten setan golongan menungso. Wong dodol blonjo enten setan golongan menungso. Pundi kok. Lah setan-setan golongan menungso sing angel. Sampeyan macano ayat kursi kali. Pancet mawon. Nggih. Wacana ayat kursi mboten ngalih, kecuali digepuk kursi baru minggir. Ya, ini. Jangan sampai penyesalan itu datang kepada kita. Mari dengan ayat ini kita ambil pelajaran supaya kita ini pandai-pandai memilih teman, memilih sahabat, memilih teman bicara
supaya hidup kita nanti tidak tersesat dan tidak menyesal ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jemaah sekalian Allah yang bisa kita renungkan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tetap diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana srif 'anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.